semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Yo guys, ini ada pertanyaan jujur nih. Ini kita lagi punya kabinet kerja atau kabinet drama nih? Hah? Coba lo bayangin deh, baru juga masuk bulan Juni nih. Bukan prestasi yang viral nih, tapi kok justru keributan para pejabat yang jadi headline. Ya dong? Bukan program unggulan guys yang trending, tapi malah cuplikan-cuplikan omongan menteri nih yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Ini padahal ya, Pak Prabowo belum setahun resmi dilantik loh ini. Tapi kok hawanya kayak udah kerasa tahun ketiga ya? Suasananya ini bukan kayak masa bulan madu lagi, tapi udah kayak pasangan yang mulai saling sindir di status WA. Nah, kabinet merah putih nih, yang digadang-gadang bakal jadi dream team-nya. Malah ternyata kok kayak reality show penuh drama. Dari menteri yang bikin kontroversi nih, sampai pejabat yang namanya terseret di kasus hukum. Ya kan? Kayak ini, pemerintah ini lagi main di tepi jurang guys. Dan Presiden Prabowo, doi nggak tinggal diam. Nah, puncaknya nih, Pak Prabowo nih langsung ngasih warning keras di upacara Hari Lahir Pancasila. 2 Juni kemarin nih, beliau bilang semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Nah, ini bukan sindiran guys, bukan sindiran halus ini. Ini ultimatum menurut gua. Semoga aja bener ya bro ya, bukan omon-omon. Emang siapa aja sih yang bikin kabinet merah putih nih kayak sinetron? Gini ya, ada loh nih menteri yang namanya nih tiba-tiba muncul di sidang kasus judi online. Yoi, judol. Doi disebut dalam surat dakwaan jaksa guys. Bukan cuma bikin heboh loh ini juga bikin kepercayaan publik goyang. Coba lo bayangin, lo jadi rakyat dengar menteri yang seharusnya ngurus kesejahteraan nih, malah dikaitkan sama kasus yang bikin dompet rakyat bolong. Dan ketika jaksa menyebut nama, publik langsung mikir, wah ini sih udah lampu merah. Belum lagi nih, ada menteri yang lebih tertarik ngurusin lingkar pinggang orang daripada ngurusin urusan penting yang lain. Nah ini cuma sebagian kecil guys dari drama yang bikin kabinet ini nih lebih ramai ketimbang FYP lo di TikTok. Presiden udah kode keras, tapi siapa ya yang bakal berani mundur nih sebelum ditunjuk langsung? Ini kalau kita jujur ya, banyak pejabat di negeri ini nih yang belum siap guys menghadapi konsekuensi. Dikritik dikit langsung defensif, ditegur langsung playing victim. Iya kan? Padahal Pak Prabowo nih udah kasih peringatan terbuka loh. Kalau nggak mampu, mundur aja. Daripada saya turunin. Lah, tempo hari ada yang mundur, Pak. Tapi malah Bapak masukin lagi. Nah, dan ini nih, bukan sekedar gaya militer yang tegas. Ini adalah call to action. Sebuah pernyataan dari Prabowo ini, ingin pembantunya bekerja, bukan bikin gaduh. Nah, Presiden nggak cuma ngomong soal pejabat yang nggak becus, tapi juga nyindir, guys. Nyindir keras soal korupsi dan manipulasi di pemerintahannya. Doi ngomong, semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Gitu katanya. Nih meski isu reshuffle nih udah santer dong dari Februari, kayaknya Mensesnek Prasetyo Hadi nih kan bilang tuh, kalau nggak salah di April, bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Jadi menurut lo nih, apa ini cuma strategi Prabowo buat bikin menterinya nih kerja lebih serius, atau doi beneran nih lagi nyiapin daftar who's next to go? Kabinet Merah Putih ini emang unik guys. Dengan 48 menteri dan 56 wamen kalau nggak salah. Ini jadi kabinet paling gemuk sejak era reformasi. Tapi banyak yang bilang juga ini bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal komposisi. Ada menteri titipan Jokowi, ya dong. Ada juga nih yang dari tim kampanye. Dan ada pula teknokrat. Pengamat politik kan bilang juga nih, ini kabinet lahir dari ketergesaan, gitu katanya. Artinya, presiden kayak lagi main puzzle guys. Coba nyatuin nih semua kepentingan. Tapi malah bikin papan permainannya nggak sesuai harapannya. Belum lagi ada isu matahari kembar, ya kan? Nah, yang sempat bikin heboh. Di mana beberapa menteri nih ketahuan kan main ke rumah Jokowi. Nah ini apa ini? Kode ada menteri yang main di dua kaki. Drama banget ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa isu reshuffle ini nih kayak bom waktu?
Karena di balik semua drama, ada rakyat dong yang nungguin janji Prabowo. Ingat nggak? Pemerintahan yang bersih, swasembada pangan, dan hidup yang lebih baik. Kalau menteri-menteri nih, yang cuma sibuk bikin kontroversi, bukannya fokus aja udah ngurus program, ya wajar dong kalau kita semua nih rakyat jadi kesel. Pidatonya di hari lahir Pancasila, ini bukan cuma peringatan, tapi juga seruan buat para menteri itu tuh. Kalian nggak mampu, mundur bro. Dan kalau mereka nggak mundur juga, ini sepertinya nih Prabowo nggak bakal ragu nge-push tombol eject dari kabinet. Kalau masih banyak yang sibuk mikirin citra nih, serangan politik lah, dan saling jegal demi 2029, mungkin emang udah saatnya Presiden ambil tindakan. Karena reshuffle bukan soal ganti orang guys, tapi soal ya selamatkan arah. Iya kan? Kita semua nih. Dan kita rakyat, kita semua nggak butuh janji. Rakyat cuma maunya satu, gampang cari makan, bukan omon-omon pejabat lagi. Gue Singgih,